Oh halo adik-adik, kembali lagi sama Your Lovely Dovi Wam 2 Onitama di mari cuy. Coba absen di bawah deh. Siapa yang lolos dari kiamat 29 Juni kemarin adik-adik? Saya bang. Si anjing gue 2 kali jadi alumni kiamat hoax kambing cuy. Tapi ya, lupakan dulu soal berita kiamat hoaxnya Perindapan. Sudah saatnya kita melanjutkan sekaligus mengakhiri ceritanya Power Ranger jahat yang penuh akan konspirasi yang satu ini. Tapi sebelum itu, tolong support terus channel WAM 2 ini dengan cara memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Karena di 200.000 subrek nanti, kita bakalan live game di channel Onyani CH. Dan buat yang mau support lebih, kalian bisa join aja membership coachingannya WAM 2. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sentai Daishikaku episode terakhir. Papi-papiku. Hayao klik. Scene mundur ke 13 tahun yang lalu. Apakah dia yang terbangun dalam kondisi tidak tahu siapa namanya, di manakah ia berada, ataupun kenapa dia bisa ada di sana? Gak cuma dia aja, banyak Dusters yang bernasib sama karena gak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kalau dilihat dari kondisinya, kedua bos monster ini adalah penciptanya para Dusters. Tanpa mengetahui apapun, Dee dan para Dusters lainnya hanya diperintahkan untuk jadi kaki tangan dalam rencana penguasaan dunia. Meski ambisi mereka sangatlah besar, tapi semua itu langsung runtuh hanya dalam beberapa bulan saja. Sontak semua Dusters pun sangat-sangat terkejut melihat semua bos monster mereka telah dibantai dengan sangat mudahnya. Bermodalkan sebuah artefak suci, Dragon Keeper mampu menundukkan para Dusters di benteng melayang itu. Tidak bisa hidup lagi pasca ditebas dengan sebuah artefak suci membuat mereka semua terpaksa tunduk dan berakhir dengan 13 tahun menjadi NPC dalam panggung sandiwara mereka. Disinilah titik di mana para Dusters harus terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu pasrah jadi babu dan kubu yang masih ingin berjuang. Nah, sebenarnya si Dee ini udah pernah ketemu sama Sisi sebelumnya, yang kala itu mau mengajaknya buat join ke kubu perjuangan. Meski Dee merasa keputusan Sisi dan kubunya tidaklah salah, namun berkat ketenangan dalam pengambilan keputusan, Dee menolak ajakan tersebut. Dan sejak saat itulah kehidupan kubu pasrah menjadi babu pun dimulai. Minggu itu, Dee yang berperan menjadi seekor bos monster. Melihat dia mau bergerak duluan sebelum tanda dimulai, A menghentikan sekaligus menasihatinya, yang mana hal itu jelas membuat Dee merasa itu semua sangatlah merepotkan dan terpaksa mengikuti skenario yang ada. Di sela ingatan itu diteringat kembali dengan Sakurama dan berterima kasih padanya karena berkatnya lah dia bisa berdiri menghadapi sosok Blue Keeper, salah satu dari 5 orang yang sangat ingin ia bunuh menggunakan tangannya sendiri. Setelah sedikit percakapan dan persiapan, Dee bersumpah akan mengalahkannya di tempat itu. Melihat fakta bahwa Sakurama di hadapannya adalah Dee, Blue Keeper jadi paham bahwa dirinya benar-benar telah gagal membunuhnya di episode 4 lalu. Blue Keeper pun bersyukur dengan kemunculan di saat ini, ia jadi bisa menebus kegagalannya sendiri. Meski ingin main cepat, tapi luka pasca beradu mekanik melawan si Peltrola sebelumnya membuatnya nampak sangat kesakitan. Namun jelas dia ogah menunggunya buat sembuh. Setelah Blue Keeper menguatkan diri untuk tidak membiarkan Dee lolos lagi, ia mengaku memiliki feeling bahwa Dee akan jadi musuh yang jauh lebih merepotkan ketimbang para bos monster sebelumnya. Keduanya lalu bersiap mengerahkan seluruh kekuatan masing-masing. Sampai akhirnya di tengah dia yang sangat kesulitan, Blue Keeper memberitahukan Burst from Dragon Gadget tidak akan mampu menandingi kekuatan artefak suci yang bahkan bisa mengendalikan Dewa Naga. Dia yang gak paham pun langsung diberitahukan bahwa Dewa Naga itu adalah sesosok dewa
Simpelnya, Blue Keeper merasa jauh diunggulkan berkat kekuatan sang dewa. Sembari menghindari setiap serangannya, bukannya takut, dia malah senang dan bersemangat karena apa yang ia lakukan saat ini sama aja seperti sedang melawan sang dewa. Semenghilangnya Di dari hadapannya, Blue Keeper mengira ia sedang bersembunyi darinya. Namun ternyata dia ada di belakangnya, memakai wajah Kono untuk sedikit mengalihkannya. Sungguh sayang sekali, jika bukan karena perisai kampret itu, Di pasti sudah berhasil melukainya. Mendengar keluhan Di soal kekuatan Dewa Naga, Blue Keeper meluruskan bahwa perisai itu adalah kekuatan Aizome. Blue Keeper lalu memperingatinya untuk tidak mengobrol saat sedang beradu mekanik dengan lawannya. Setelah asap memudar, Blue Keeper emosi karena mengira Di menjadikan Kono sebagai sandranya. Setelah disuruh buat menjauh darinya, dengan sangat gentlenya Di menurut karena merasa peradu mekanikan itu hanya di antaranya dan juga Blue Keeper. Dirinya tidak membutuhkan penonton sama sekali. Terkejut dengan ucapannya barusan, Blue Keeper tetap menyindirnya yang sok gentle, tapi malah memakai teknik peniruannya yang sangat licik. Mendengar hal itu, Di pun mengomel karena skill tersebut adalah skill bawaan yang buatnya mampu menggapai sejauh itu. Meski enggan untuk mengakuinya, tapi mau gak mau Blue Keeper harus mengakui kehebatannya tersebut. Oleh karena itulah Blue Keeper mengaku akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengalahkan Di saat itu juga. Namun yang terjadi... Sontak Di pun sangat-sangat terkejut mendapati Blue Keeper yang baru aja ditembak di bagian leher dan tertusuk tangannya karena ketidaksengajaan. Dan sosok yang melakukan hal tersebut gak lain adalah Peltrolla yang memanfaatkan celah yang ada. Setelah Mujidi, Peltrolla memberitahukan itulah cara sebenarnya para dasar bertarung. Cara yang kotor. Dia mencoba menyadarkan Blue Keeper karena gak mau menang dengan cara itu pun harus dibuat sangat sedih bercampur kecewa karena Blue Keeper yang mengaku gak kuat lagi dan merasa itulah hukumannya berperan sebagai Dragon Keeper dengan setengah hati. Setumbangnya Blue Keeper, Di merajuk menyuruhnya untuk bangkit lagi dan melawannya kembali. Merasa emosi dengan apa yang baru saja terjadi, Di berniat membunuh Peltrolla yang seenaknya ikut campur dalam urusannya. Namun sayangnya, Di mendapati sisi yang memakan Peltrolla yang nantinya akan menjadi wadah baru bagi bosnya itu. Singkat waktu, kabar tumbangnya Blue Keeper telah menyebar luas ke seluruh kota Amadogawa. Dan hal tersebut tentunya membuat semua orang terkejut, bahkan untuk Red Squadron. Di saat Dairyu Azuki sedang bersama Akabane Sousei, dia yang belum percaya Blue Keeper udah tiada pun nampak disuruh diam oleh Akabane Sousei ini. Mengira atasannya itu sedih karena kematian Aoshima Sogo, namun ternyata... Sementara itu, Hisui nampak sangat emosi karena mereka belum bisa menemukan siapakah monster yang telah membunuh Blue Keeper. Setelah memerintahkan semua skuadron biru untuk berpencar mencari monster tersebut, Hisui mengutuk siapapun bos monster yang telah melakukan hal sekejam itu. Menyadari perang terhadap monster akan terulang kembali, Hisui merasa mereka harus menguatkan Ranger Force dan langkah awalnya ialah mempromosikan para kadet untuk menjadi Ranger resmi. Selepas mengevakuasikan jasad Ishikawa, Napal Kausukubo dan kawan-kawan yang berduka atas kematian salah satu rekan mereka. Di tengah pembahasan tentang Koguma, Sion memberitahukan ia sempat melihat Koguma yang ternyata adalah seekor dasar yang sedang menyamar. Ucapan Sion diperkuat dengan kesaksian Egen yang sebelumnya dikasih tahu oleh Sisi secara langsung bahwa si Koguma yang asli telah tumbang usai menyelamatkan Aizome saat sedang melawan Peltrolla sebelumnya. Anehnya di sini, tepat setelah Koguma tertusuk, seseorang membawanya ke instruktur mereka dan berhasil memberikan pertolongan pertama padanya. Mendengar hal itu, bisa kita asumsikan bahwa Sisila yang telah melakukannya. Demi bisa membalaskan dendam Koguma dan Ishikawa, Eigen dan Akibayashi menyerahkan balas dendam tersebut kepada Di, Usukubo, Yamato, Yukino, dan juga Shippo, yang kemungkinan besar akan dipromosikan menjadi seorang ranger resmi. Dia yang juga menaruh dendam pribadi pada Peltrolla pun merasa ini semua masih permulaan dari segalanya.
Singkat cerita, di tengah berdukanya semua orang terhadap kematian Blue Keeper, ada satu orang yang sangat bahagia di sana. Dan orang tersebut gak lain adalah Susukiri Yumeko yang sedang menonton Hisui yang sedang menjadi bintang tamu di salah satu acara televisi. Tepat di seberang tempat duduknya saat ini, ada Tokita yang sedang menemaninya di sana. どこまで秘密を守りきれるかな Shin lalu berpindah ke salah seorang Red Squadron yang terlihat sedang menghubungi seseorang dan memberitahukan situasi Ranger Force yang lagi kacau-kacaunya. Gak lama kemudian Red Keeper muncul karena telah mencurigai gerak-geriknya sejak awal. Sembari mencengkram kedua lengannya, Red Keeper menyuruhnya untuk memberitahukan organisasi manakah yang telah mengirimnya. Sedikit spoiler aja, organisasinya orang ini bakalan jadi sumber masalah di season kedua nanti. Setelah itu, Red Keeper terlihat masuk ke dalam ruang rapat dalam kondisi tangan dan tubuhnya yang masih berlumuran jus tomat. 大戦隊に裏切り者がいる。 Shin kembali ke Susukiri Yumeko yang disindir oleh Tokita karena terlihat sangat bahagia meski situasi Ranger Force sedang sangat genting-gentingnya. Nah, meski tampaknya begini, tapi ternyata Tokita menyadari bahwa Susukiri Yumeko adalah musuh dari para Ranger. Yang terbukti dari salah satu peluru artefak suci merah yang telah dicuri sempat berada di tangannya. Susukiri memanfaatkan celah tindakannya Tokita yang tidak melapor dan cuma menggunakannya saja. Bisa dikatakan Tokita telah menjadi kaki tangannya sejak ia menggunakan Yamata no Orochi sebelumnya. Mendengar hal itu, Tokita memperingati untuk tidak menyuruhnya mengembalikan kunci tersebut. Susukiri merasa gak masalah, toh dia udah punya mainan ori yang gak lain adalah tombaknya si Blue Keeper sebelumnya. ドラゴンキーパーは俺が全員始末する。 Setelah kita mendapati dia bertekad untuk membunuh 4 Dragon Keeper lainnya dengan tangannya sendiri, Shin beralih ke suatu wilayah kumuh jauh dari kota Amanogawa. Di dalam salah satu rumah di sana, nampak seseorang yang sedang mendengar kabar kematian Blue Keeper lewat sebuah radio butut. Soste sentai daishikaku no anime story Ren no Seisubanashi Gawarimasu. Widih, Japanese energy cuy. Ya, buat yang nanya ada season 2-nya atau enggak, jawabannya ada. Dan seperti biasanya, belum ada detail rilisnya cuy. Tapi ini udah dikonfirmasi kalau kalian nonton versi orinya. Nah, kemungkinan besar di musim keduanya nanti, story-nya bakalan fokus ke organisasi bapaknya si Usukubo, alias orang-orang yang membenci Dragon Keeper dan Ranger Force. Berhubung ini last episode, gue gak bakal ngasih spoiler sama sekali, ya. Tipis-tipis lah. Oleh karena itulah, gue akan beralih ke penilaian aja. Secara grafis, Sentai Daishikaku ini udah oke banget cuy. Bahkan lebih ekspektasi gue selaku pembaca manganya. Kualitas story anti-mainstream karena sudut pandang yang diambil adalah sudut pandangnya di sebagai Dusters yang bisa gue bilang dia ini anti-hero sekaligus anti-villain di saat yang bersamaan. Oh ya, gue mau sedikit berteori. Dari ucapan Blue Keeper soal Dewa Naga adalah dewa, apakah mungkin itu ada sangkut pautnya dengan klan penyembah naga yang sempat disinggung sama Peltrola di episode 10 atau 11 lalu? Menarik. Apa mungkin artefak suci itu terbuat dari... Oh, bisa jadi. Oke lah, no spoilernya. So, karena jalan cerita, konsep grafis, dan semua karakternya cukup keren, secara pribadi gua akan memberikan rating 9,0/10 tentunya. Sama kayak Kaiju Hachigo kemarin. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir video, dan sampai jumpa di Anime Summer 2024. Bye-bye.